Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di lokasi longsor, kita akan bergabung bersama dengan kontributor Metro TV, Tulus Sibuaya, langsung dari lokasi. Tulus, bagaimana dengan proses pencarian korban yang masih belum ditemukan sampai dengan saat ini? Ya, Tulus, bisa mendengar suara kami? Tulus, bagaimana dengan proses pencarian korban yang belum ditemukan sampai dengan saat ini? Oke, kita lihat pemirsa ini bagaimana lokasi di Kabupaten Humbang Hasundutan yang sempat diterjang oleh banjir bandang dan juga longsor di sana. Kondisinya cukup memprihatinkan di mana sejumlah rumah warga rusak dan juga hancur dengan batu-batuan yang ikut terbawa saat bencana terjadi. Ada sebuah mobil yang rusak, ada rumah juga yang sudah di tengah kondisi longsor dan juga batu-batuan di sekitarnya. Ada alat berat juga diterjunkan, eksavator untuk dapat membantu melakukan proses evakuasi dan juga membuka kembali jalan dari batu-batu yang berserakan di tengah permukiman warga. Dan tentunya proses ini dilakukan agar mempermudah evakuasi dan juga pencarian korban yang masih hilang sampai dengan saat ini. Baik, Tulus, bagaimana dengan proses pencarian korban yang sampai dengan saat ini masih belum ditemukan di lokasi? Proses pencarian korban hilang akibat longsor, akibat banjir bandang yang terjadi di desa ini, saat ini tim evakuasi sedang menghentikan pencarian akibat turunnya hujan. Sebelumnya juga pencarian itu tergala dengan besarnya material batu yang menimpa lokasi terdampak, daerah terdampak, sehingga menghambat proses pencarian korban hilang. Baik, Tulus, Anda bisa ceritakan kepada kami apa kendala yang begitu sulit ditempuh oleh petugas di sana dalam proses pencarian? Sebenarnya alat berat yang diturunkan sudah ditambah satu dari 4 menjadi 5. Namun karena besarnya material batu yang turun dari tebing itu menghambat proses penggeseran batu ke tempat yang lainnya, sehingga ini mengalami hambatan daripada tim evakuasi. Batu-batu besar ini untuk dipindahkan ke satu tempat membutuhkan waktu yang cukup 10 sampai 15 menit seperti itu dia, Kakak, sehingga proses itulah yang menghambat proses pencarian yang dilakukan oleh Basarnas dan tim evakuasi lainnya. Tulus, memangnya sudah ada berapa alat berat yang dikerahkan di sana? Ada 5 alat berat yang sudah dikerahkan oleh pemerintah daerah setempat. Baik, 5 alat berat. Kemudian kalau kita lihat warga di sana, bagaimana dengan warga lain yang juga terdampak dari banjir bandang ini, Tulus? Saat ini warga sekitar, warga yang terdampak sudah dievakuasi di posko pengungsian yang ada di kantor camat Bakti Raja. Namun demikian, dalam proses pencarian ini masih warga-warga sekitar masih ramai berdatangan untuk melihat apakah keluarga mereka yang sudah bisa ditemukan oleh tim evakuasi pencari. Kalau untuk yang rusak ataupun yang berdampak begitu parah, apa saja kerusakan yang ditimbulkan di sana? Kerusakan-kerusakan yang akibat dari longsoran batu ini adalah rumah penduduk yang memang tertimbun, ada rumah ibadah, ada hotel, ada gedung sekolah dasar, dan 14 rumah warga. Seperti itu, Kakak. Ya, Tulus, kita saksikan dari video Anda saat ini nampaknya cuaca sedang turun hujan seperti itu. Benar, apakah ini juga menghambat pencarian di sana? Benar, Kakak. Saat ini hujan sedang turun. Memang dari awal pihak BMKG sudah memperingatkan dan memberi kepada tim evakuasi agar waspada karena curah hujan hingga 2 hari ke depan akan turun di wilayah ini. Baik, kemudian proses pencarian akan seperti apa jika melihat kondisi cuaca yang seperti itu? Yang hasil yang kita pantau, ketika hujan turun, tim evakuasi, tim Basarnas itu melanjutkan pencarian mereka. Ketika hujan turun, mereka menghentikan
ketika sudah berhenti hujan mereka melanjutkan pencarian. Seperti itulah yang terjadi. Baik, artinya proses evakuasi tetap diupayakan dilakukan sambil melihat bagaimana cuaca ini bisa memungkinkan proses dilanjutkan atau tidak. Terima kasih Tulus Sibuea sudah melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Selamat kembali bertugas Tulus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.